Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, gimana kabarnya hari ini? Ustaz doakan semoga antum, ayah bunda sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz, selama beberapa menit ke depan Ustaz akan membersamai antum mengisi waktu belajar antum di rumah dalam suasana belajar daring kali ini melalui video singkat ini. Silakan anak-anak Ustaz simak dan ikuti video ini sampai selesai dan kemudian ambil pelajaran dari setiap apa yang Ustaz sampaikan nantinya. Baik anak-anak Ustaz, senang bisa hadir di hadapan anak-anak Ustaz semuanya walaupun kali ini anak-anak Ustaz hanya bisa mendengar suara Ustaz, namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus semangat belajar dan belajar terus gitu ya. Baik anak-anak Ustaz, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa, pembiasaan seperti biasa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang kita terima sehingga kita masih bisa menjalani masa-masa kehidupan kita hingga pagi hari ini. Di saat sementara barangkali saudara-saudara kita yang lain sudah lebih dahulu menghadap kepada Allah karena dipandang sudah pantas barangkali sedikit dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Oleh karenanya anak Ustaz, kita yang masih Allah beri nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu luar biasa tidak henti-hentinya kita terima, maka mari kita maksimalkan untuk lakukan amal-amal soleh lengkapi hal-hal yang kurang di masa lalu. Baik anak Ustaz, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 2 dengan materi Asmaul Husna. Ya, saat ini kita akan mencoba memahami salah satu Asmaul Husna atau nama-nama baik yang Allah miliki, yaitu Al-Khaliq. Baik, mungkin Ustaz udah penasaran gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Ustaz, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ustaz akan putarkan sebuah video gitu ya. Mari kita simak bersama-sama untuk menambah semangat kita untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik Ustaz, silakan disimak. Salah satu Asmaul Husna Allah adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala disebut makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Allah Maha Pencipta. Kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Haruslah yakin, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah nyanyi bersama-sama tadi gitu ya. Dan dari pesan-pesan yang bisa kita atau informasi-informasi yang disampaikan oleh lagu yang kita nyanyikan bersama-sama tadi, bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq, Allah itu adalah Maha Pencipta. Nah, anak-anak Ustaz, sebelum kita lanjutkan, Ustaz ya mengajak anak-anak Ustaz semuanya untuk mengamati bersama-sama, kita amati gambar ini. Nah, ini ada gambar benda-benda yang tidak asing bagi kita dan ini ada di sekitar kita gitu ya.
Nah, dan sering kita temui. Anak-anak Ustadz, kira-kira benda-benda ini ada dengan sendirinya atau muncul dengan sendirinya atau seperti apa gitu ya. Nah, kalau jika seperti itu pertanyaannya, tentu ada nih yang membuat gitu ya. Nah, kalau gitu siapa yang membuat ini, dan atau siapa yang menciptakan semua ini, benda-benda ini, koin gitu ya, ada jam dinding, ada biskuit, siapa yang membuat, Ustaz? Ya benar, yang membuat ini adalah manusia gitu ya. Ini yang membuat adalah manusia. Nah, Ustaz, jikalau benda-benda ini ada yang membuat, ada yang menciptakan, sekarang Ustadz ingin mengajak anak-anak Ustadz semua memikirkan gitu ya. Jika semua benda ini ada yang membuat, ada yang menciptakan, maka ada benda-benda yang luar biasa dari ini gitu ya. Nah, seperti ini ada alam semesta, bintang, bulan, bumi, ada tumbuh-tumbuhan gitu ya, sungai, pegunungan, kemudian ada hewan juga, ada manusia juga. Nah, benda-benda yang sangat luar biasa ini, nah, siapa yang menciptakan? Sanggupkah manusia menciptakannya? Nah, jawabannya ya tentu manusia tidak sanggup menciptakan semua ini. Nah, siapa yang menciptakan? Ya, jawabannya adalah Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah. Allah lah yang menciptakan semua ya benda-benda ini. Alam semesta, tumbuh-tumbuhan, hewan, termasuk kita sendiri adalah ciptaan Allah. Nah, Allah Maha Pencipta disebut Al-Khaliq gitu ya. Maka yang Allah ciptakan ini, benda-benda ciptaan Allah ini, makhluk ciptaan Allah ini disebut dengan ya makhluk gitu ya. Makhluk adalah yang diciptakan oleh Allah. Maka apa hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita kali ini dengan mengenalnya salah satu asmaul husna Allah ini, Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta? Maka salah satu yang bisa kita ambil hikmahnya adalah ya dengan memahami dan meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, maka kita harus bersyukur gitu ya. Harus bersyukur, memiliki sikap bersyukur atas apa yang kita terima gitu ya. Di awal sampaikan tadi gitu ya, untuk selalu bersyukur. Maka bersyukur ini adalah berterima kasih kepada Allah. Syukur juga berarti merasa beruntung kita, atau lega, atau senang ya. Allah katakan dalam Quran surat Ibrahim gitu ya, yang tidak bersyukur itu, sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu ya akan diberi nikmat lebih oleh Allah, akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Dan sementara yang tidak bersyukur atau yang kufur, maka akan ingat, kata Allah, azab Allah sangatlah pedih. Nah, sebagaimana bunyi ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid gitu ya. Nah, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, kata Allah. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah berat. Begitu Allah sampaikan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 gitu ya. Anak-anak Ustadz, sebelum kita lanjutkan, nah, Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama baik yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Asmaul Husna, nama-nama baik Allah gitu ya. Nah, salah satunya yang kita bahas kali ini, nah, Al-Khaliq ya, Allah Maha Pencipta. Nah, karena kita meyakini bahwa Allah adalah Maha Pencipta, maka kemudian sikap yang kita sebagai makhluk, kita harus selalu senantiasa bersyukur gitu ya. Baik, selanjutnya hikmah yang kita yang perlu kita pahami dari pembelajaran kali ini adalah bahwa Ustaz, jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak diantaranya akan kita sampaikan dua ini gitu ya. Nikmat jasmani atau nikmat fisik. Nah, kita rasakan oleh tubuh kita nih. Nah, seperti nikmat sehat ya. Nikmat rohani juga, nikmat mental dirasakan oleh roh kita,
atau jiwa kita tenang gitu ya, tidak merasa resah. Itu adalah nikmat. Nah, nikmat iman gitu ya. Terkadang fisik kita kuat, tapi kita belum terpanggil hati kita, belum ada nikmat iman gitu ya, sehingga kita susah atau berat melaksanakan ibadah, berat melaksanakan sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya, baca Qur'annya dan sebagainya. Namun ada juga mereka yang memiliki keterbatasan dari fisik mereka, nikmat fisik mereka gitu ya, fisik mereka, namun mereka rajin ibadahnya, tahajudnya, tilawahnya gitu ya. Mereka kuat dari segi ibadahnya. Maka ada juga yang kedua-duanya gitu ya, seimbang. Fisiknya bagus, kemudian ibadahnya juga bagus. Nah, anak-anak Ustaz, dari sekian banyaknya nikmat yang kita terima, nah bagaimana cara kita untuk mensyukurinya? Ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Pertama, dengan cara mensyukuri nikmat Allah dengan hati kita. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah bersyukur dengan hati ini mengakui bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah gitu ya. Mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Nah, tidak lagi menghindarkan diri dari menyembah selain kepada Allah. Ada yang menyembah kepada batu misalnya, ada yang menyembah kepada pohon. Itu salah besar gitu ya. Bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan kita gitu, yang wajib kita sembah. Nah, kemudian Ustaz, juga dengan menghindari perilaku buruk yang dibenci oleh Allah, seperti kikir, ria gitu ya, dendam, sombong, takabur, dan munafik. Kemudian hal-hal yang seperti itu kita hindarkan. Kemudian juga hati kita selalu ingat ya, berzikir kepada Allah, juga mengingat mati. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan cara melalui mulut kita atau ucapan kita. Nah, yaitu mengungkapkan secara lisan. Nah, terbiasa membaca Al-Quran misalnya, terbiasa berbicara dengan hal-hal yang baik gitu ya, menghindari pembicaraan yang tidak pantas ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian Ustaz, selalu ingat dengan Allah dengan cara berzikir gitu ya. Ketika kita mendapatkan nikmat gitu ya, ketika kita diberi hadiah misalnya, kita ucapkan alhamdulillah ana diberi hadiah. Nah, itu adalah bersyukur dengan cara melalui mulut kita, lisan gitu ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah, Allahu akbar gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah berikutnya adalah dengan amal perbuatan. Nah, yakni beramal dengan ketaatan kita kepada Allah. Nah, gitu ya, contohnya dengan melakukan ibadah salat 5 waktu dan puasa gitu ya. Kemudian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur dengan harta benda. Nah, adalah dengan menyalurkan harta kita kepada mereka-mereka yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Nah, Allah beri kita rizki, kelebihan rizki gitu ya, maka kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, kita zakatkan gitu ya, anak-anak. Dan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan menginfakkan harta kita, seperti membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan masalah keuangan gitu ya, menyumbang, kemudian rajin berinfak gitu ya, menyumbang dana untuk membiayai pendirian musola misalnya, masjid, sekolah, berkurban dan lain sebagainya gitu ya anak ya. Baik, itu ada 4 hal itu. Kemudian ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ini juga, yang kedua adalah suka membantu orang lain gitu ya. Pertama tadi bersyukur, kemudian kita suka membantu orang lain.
Nah, anak-anak Ustaz, suatu ketika sahabat bertanya ya, menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang dan amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?" Nah, kemudian Rasul menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberi kegembiraan seorang mukmin, menghilangkan salah satu kesusahannya, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid, kata Nabawi, selama sebulan, kata Rasulullah. Nah, hadis riwayat At-Tabrani, gitu ya Ustaz ya. Maka begitu penting dalam kehidupan kita untuk selalu suka membantu orang lain, tolong menolong, gitu ya. Dan yang terakhir adalah hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini adalah menjaga dan melestarikan ciptaan Allah, gitu ya. Apapun ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, baik pegunungan, laut, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya, nah, maka kita harus menjaga alam dengan baik supaya terhindar dari kerusakan dan kepunahan, gitu ya Ustaz ya. Kemudian suka berkasih sayang dengan sesama. Kalau dengan tumbuhan, berkasih sayang dengan tumbuhan, contohnya kita rawat tanaman, kita siram, gitu ya, kita beri pupuk. Kemudian kalau dengan hewan kita pelihara, kita beri makan. Kalau dengan sesama manusia kita bantu dan lain sebagainya. Baik anak Ustaz, sekian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan video singkat ini bisa membantu antum belajar di rumah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.